Rai ini kalau ngobrol ya cadanganers kalem banget, ngomongnya tuh pelan, nggak kayak gua sama Ujo gitu ya. Wah, berapi-api. Ngomongnya pelan, sopan gitu ya. Iya, Terus kata gua kok beda banget kalau lu nyanyi gimana? Dan jawabannya Rai adalah Gue bilang tadi, gue tuh nggak suka nyanyi. Sebenarnya. apaan sih? mana sih? Jadi gini, bikin istri gue waktu itu marah. Gara-gara pas sebelum jadi rak gitu, kan numpuk semua tuh ada kayak satu, ya kayak gudang lah ya. Iya, iya. Ditumpuk semua, gitu. Ya kan nggak kelihatan ya kalau ditumpuk. Iya. Iya. Kan semua di dalam box. Iya. Terus satu hari kita lagi mau bersih-bersih gitu, terus gue buka, oh punya ya gue sepatu ini, gue sampai lupa gitu. Istri gue kayak, hah? Maksudnya kayak, gila kamu punya, itu kan duit, maksudnya Iya, itu kan iya. itu duit, dan bahkan kamu aja nggak ingat nggak ada kayak gini lagi. Karena gue nggak ngefans banget sama Iya, Trade, iya, jadi iya. gue sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Ya, secara awam kalau gitu melihatnya gimana nih? Trade ini siapa yang paling diuntungkan? Trade ini gue malah lebih serunya kemarin-kemarin ngelihat konspirasi teorinya Apa Maksudnya? nih? terhadap Apa nih? trade ini. Apa? Apa nih menarik? Ya, itu Yang lu dengar? yang bahwa Waduh cadangan, cadangan, cadangan. Yo cadanganers, jangan kaget ya dengan gerakan pertama karena emang gue mau memperagakan sepatu yang gue pakai ini. Sepatu ini enak banget. Ini adalah Rigorer yang dipakai oleh Austin Reeves. Kalau misalnya tertarik silakan, ini alamatnya untuk bisa mencoba atau nggak memesan. Banyak, ada yang Fusion, ini ada yang Snowman, dan itu adalah Rigorer 1. Tapi hari ini pembukanya memang seperti itu karena gue harus jualan. Nah, kali ini ada seorang sahabat yang biasanya ketemunya di atas panggung akan menjadi tamu kita di podcast Main Cadangan on YouTube. Siapakah itu, Augie? Rai Putra. Yeay, Thank you ya. Rai. Thank you loh, aduh. makasih loh. Iya. Ini kita akhirnya kejadian ya. Akhirnya iya. Yes. Nggak. Minggu lalu sempat reschedule. Iya, Iya. tapi thank you banget kesempatannya karena gini, semua yang di pemain cadangan ini kan kita memulai dengan obrolan basket dan sekitarnya. Iya. Dan sekarang gini, Ujo terutama ya, lu Iya. paling sering ketemu Rai Iya. adalah Iya. kalau lu mau ada nyanyi Mau dan manggung. lain-lain, dia kan Iya. run dengan Benar. project pop, dan kalau kita ketemunya paling banyak ya di basket, event basket Betul. apapun gitu loh. Iya, Betul. Dan event basket dan event sneakers. Karena yang tadi aja obrolannya awal-awal udah langsung. Bener sih. Lu Itu datang dia. nggak ke sana? Datang, lu hari apa? Jumat, oh lu apa? Sabtu, oh Minggu. Beda-beda. Nah, tapi untuk membuka obrolan kita kali ini, ada obrolan yang ngebuat gue rada, what? Gitu loh. Tentang nanti penyanyi itu loh, coba tanyain Gi, gimana Gi? Iya, di obrolan. Obrolan aneh Tiba-tiba banget kita sih. kita kaget karena gini, Rai ini kalau ngobrol ya cadanganers kalem banget, ngomongnya tuh pelan, nggak kayak gua sama Ujo gitu ya. Wah, berapi-api. Ngomongnya pelan, sopan gitu ya. Iya, Terus kata gua kok beda banget kalau lu nyanyi gimana? Dan jawabannya Rai adalah Gue bilang tadi, gue tuh nggak suka nyanyi. Sebenarnya. apaan sih? mana sih? Jadi gini, Ya, ini. Nino, lu Berarti mulai kenceng tadi. Jadi gini. Begitu pelan lagi. di breakdown dulu. Di breakdown. Iya, gue tuh nggak suka nyanyi. lu penyanyi Rai bersama Ran. Penyanyinya siapa? Ya maksudnya dibilang nggak suka tuh, Iya. ya gimana ya? Jelasin. Suka itu kan ada spektrumnya Oh, juga. Oke. Udah pakai spektrum. Oke, gimana? Ada spektrum yang tinggi Iya. banget, ada yang ya Tipis-tipis. oke aja lah. Oke. tipis-tipisan. Jadi gini, gue tuh tumbuh besar tidak tahu bahwa kalau gue bisa nyanyi. Jadi gue ketika les musik dulu, lesnya drum. Lesnya Oke. drum, les perkusi orkestra. Lebih ke instrumennya. Iya, instrumen. Ya udah, gue SD, SMP itu drummer aja. Oke. Drummer. Terus pas masuk SMA, kebetulan pas kelas 1 itu ada pelajaran musiknya, kita disuruh bikin lagu. Oke. Suruh ngarang lagu. Oke. Kebetulan gue satu grup sama Asta. Sama beberapa teman kita yang lain. Dari dulu. Iya. Udah dong. Kita satu kelas. Terus ya udah, yang ngarang lagunya Asa sama gua waktu itu. Terus udah bikin. Terus pas sudah selesai, loh yang nyanyi siapa ya? Yang nyanyi siapa? Lucu nih. Gitu. Iya. Karena lu waktu itu drummer. Iya. Asta juga Gitar. Iya. Gitar. Apalagi Asta kan emang Nyanyi diam siapa? terus lagi. Nyanyi siapa terus? Ya udah, karena gue yang bikin vokal dan liriknya, ya udah deh sambil main drum.
sambil main drum nyanyi. Dan soalnya waktu itu kan perlu dipentasin tuh di Iya. depan satu angkatan Iya, iya. di sekolah kan. Gitu. Heeh. Ya udah sambil main drum, sambil nyanyi, pas gitu, sambutannya satu angkatan heboh. Respon heboh. Responnya heboh banget, bener-bener kayak berasa rockstar gitu. Kayak, gila. Terus pas gitu, pas udah selesai, oke juga, ternyata aku bisa nyanyi ya gitu. Kayak, tadi aku kira nyanyi kayak cuman, oh ya udah sekeluarnya aja Iya, gitu. iya. Ternyata gue bisa nge-rap dan nyanyi. Kalau itu, karena bikin lagunya itu tuh ada rapnya, ada nyanyinya juga. Jadi kayak, ternyata gue bisa nyanyi. Terus ya udah nyoba sekali lagi deh manggung. Ada acara ulang tahun teman, waktu itu kita manggung. Gue gitu sambutannya oke juga. Drum juga ambil Sambil nyanyi. main drum sambil nyanyi. Oh. Ya udah terus gitu, tapi kita kan ya karena masih band SMA doang gitu ya. Amatir banget. Amatir banget. Jadi kalau misalnya pemikirannya gini, kalau misalnya kita manggung-manggung di pensi, Iya. kita tuh belum punya power untuk minta kayak, oh drum gue maunya di depan nih, kan nggak bisa dong. Ya Oh iya. Ya kan? Karena lu penyanyi dan drummer Di belakang. sebenarnya Iya. harusnya drumnya di Kalau depan. kayak Anderson Paak kan, Wow, iya. Itu di Sama depan. Bruno Mars ya. gitu. Zaman gua, kalau yang gua tua dulu, Phil Collins ya. Iya. Oke, kita langsung lagi Iya, ke iya, zaman Collins. sekarang. Benar. Nah, karena drum pasti di belakang secara visual jelek dong. Iya. Iya kan? Nggak Jadi kayak, kelihatan. ya udah deh, kita ajak temen kita yang drummer aja jadi Gantiin drummer lo. band kita, gua maju Nyanyi, gitu. Udah gitu ya. nyanyi, nyobain, sambutannya oke lagi, terus ya udah jadi keterusan nyanyi. Ya, Jadi selama lu sih itu lah. gini, berarti nyanyi lu otodidak sendiri aja. Benar, otodidak. Dan gue seumur hidup sampai titik tersebut, gue nggak pernah nyanyi. Beneran, sumpah gue nggak pernah nyanyi. Dan gue kata-kata gue nggak suka nyanyi itu adalah karena gue bukan, kan lo tau kalau misalnya di sekolahan pasti ada anak-anak yang nongkrong Iya. gonjreng It's not you. nyanyi nggak pernah gue. Bukan lu itu. Nggak pernah. Nggak Oke, pernah. berarti lu baru memulai nyanyi itu ya pas lu tampil pentas di Iya. sekolah itu di tahun 2005 kan gue lulus SMA. Heeh. Berarti kelas 1-nya misalnya 2003. 2003. Ya. Setelah itu Ran 2006 Ran berdiri, 2007 punya album. Gila. lucu banget. Lucu banget loh. Aduh. Enggak, maksudnya Wow. out of the box menurut gue ya. Karena gini, biasanya si penyanyi-penyanyi ini muncul dari biasanya ya obsesi orang tua dulu, anaknya di nyanyiin kompetisi-kompetisi Ya. itu kan emang bertalenta, Ya. ikut segala macam. Jadi pada saat dia punya band atau jadi Ya. musisi nggak kaget karena emang dia dari Iya. dulu nyanyi. Udah biasa. Ada penyanyi ya yang ditemukan oleh talent scout. Ya. Kalau ini penyanyi ditemukan oleh dirinya Dirinya sendiri. Buat Iya, karena gue juga kayak apa ya? Gue tuh ngerasa gue sebagai seorang penyanyi itu amfibi gitu kayak. Karena gini. Karena Maaf, setelah Gue udah kata bilang- spektrum, Spasek sekarang spektrum. sudah ada amfibi lagi. Amfibi, ya, oke. kalau misalnya Iya. penyanyi yang penyanyi Hmm. gitu kan kayak misalnya Vidi Aldiano. Yes, Oke. Afgan. Oh, Vidi kan Tulus. podcaster. Iya. Bahkan nggak dikenal penyanyi. Iya, iya. Iya, Wow. oke. Tulus, Iya. Afgan, Vidi, semua yang hebat-hebat gitu. Mhm. Nino juga Yes. termasuk Yudika penyanyi gitu ya. Nyanyi. Yudika gitu, penyanyi. Kalau gue nyanyi tuh bisa, tapi nggak yang Nggak utama gitu ya. Oh ngerti iya, nggak sih kalau ngerti. di rap tuh gue juga nggak yang nyanyi gitu. Iya. Sedangkan untuk nge-rap gue dibilang Bukan menurut gue rapper. ya. Iya, maksudnya kalau Iya. benar kalau misalnya yang hip hop atau rapper tuh kan Psycho G, Jelas. Iwake gitu zaman dulu. Batuan 13 Iya. Yes. gitu. Nggak akan ada tuh nyebut Lace Rai gitu. gitu, nggak Iya, mungkin. Iya, Ya, iya. jadi gue tuh kayak amfibi gitu. Lu di tengah-tengah Bener. gitu ya. Tapi masuk Tapi bisa masuk semua. kategori rapper Iya. masuk kategori penyanyi Iya. tapi nggak rapper amat Iya. dan nggak penyanyi amat juga. Gitu. tapi Jadi mendingan yang gitu. Tapi jobnya Rezekinya ada amfibi. terus. Iya. Rezekinya amfibi dari mana-mana. musisi aja gue. Musisi keseluruhan. Iya, iya, iya. Nih nih ya. Berarti Ran ini udah berapa tahun ya? Total 2019 tahun, Oh my insya Allah. god. Wow. 12 ya. Ih, No, ini gua ingat gua ngobrol sama Nino. Jadi pertama kali lu launching album di Hard Rock Cafe, Iya. gua ada di luar.
Oh iya. Di luar, kenapa? Gue ada di toko kaset depannya. Iya, ada. Gue keluar, ada toko kaset dan CD. Terus gue bilang gini, apa nih ribut-ribut? Karena bleber sampai luar, Gi. Dari Hard Rock Cafe itu. Hah, apa nih? Ada anak-anak kecil jago-jago, Kang. Kata yang jaga Hard Rocknya. Pas gue lihat, lu lagi yang pandangan pertama. Iya, karena kita masih 19 tahun. Oh my God. Dan di situ gue udah 50. Oh, enggak. Iya, Ran tuh pasti ngelihat Project Pop mah, wah. Purba kalah. Iya, Kita kan beda berapa? 20 tahun ada. Ada. Nih, tapi ngomong lagi tentang lagu. Akhirnya gini. Kalau rap, kenapa tuh lu kepikiran waktu berkarya pertama ada nyanyi, ada rapnya? Karena lu seneng rap atau lu pemerhati rap? Cukup suka rap. Oh, Jadi, emang cukup suka. kaset pertama yang gue beli tuh Limp Bizkit. Oh, ada nyanyi, ada rapnya. Iya, pantesan yang model Limp gitu. Bizkit, habis gitu Rolling. Ya. Eminem keluar, gue dengerin banget Oh my Eminem. God. Jadi ya keterusan dari situ, makanya pas bikin lagu pertama kali tuh justru keluarnya juga ada rapnya. Apa judulnya? Juga. Ingat nggak? Yang di sekolah itu berarti? Iya. Apa? Jakarta. Waktu itu soalnya Oh gitu bisa dipakai tuh kemarin pas lagi pilkada. Boleh tuh keluarin soalnya lagi. lagunya gara-gara gini, keren deh. Jakarta. Dulu na. Nggak gitu. Oh iya. agak mirip gitu tapi serius kayak Oh, gitu. berarti gue bisa jadi. Oh iya. Nah, soalnya dulu pelajaran musiknya gurunya kita kan kayak jalan-jalan ke daerah Sunda Kelapa. Oke. Iya. PR-nya buat anak-anak yang ikut seni musik bikin lagu, yang seni rupa ya bikin Gambar. lukisan. Di sana lukisan. Gitu. Makanya jadi kayak judulnya Jakarta. Wow. Jakarta. Gitu. Belakangnya I dong. Kan Jakarta. JKERT. Wah, ini pembukaan podcast Iya. pemain cadangan yang nggak basket tapi sangat menarik banget karena gini, gue kenal lama banget sama Rai dan tadi gue nggak tahu dia mendefinisikan Ternyata nggak bisa. bahwa dia tuh sorry ya, gue tuh nyanyi. nggak seneng nyanyi awalnya dan Iya. gue nggak tahu gue bisa nyanyi gitu loh. Ya, tapi ini sok-sokan ada sesuatu message ya, artinya gini, semua orang artinya kita nggak pernah tahu ke depan itu seperti Iya, apa. setuju gue. Gitu, itu aja. Gue setuju itu benar-benar. Tapi gue dari SMP udah mencanangkan sih bahwa gue maunya cita-cita gue pas SMP tuh gue mau bekerja di industri musik. Oh, memang Apapun seperti itu itu. tapi ya. Iya. Maksudnya kayak Mungkin drum lu bisa jadi lanjut. drummer atau Lu bisa bahkan nulis karena lu seneng. Ya, Benar. ternyata itu talentanya juga salah gue satu. mikirnya juga kayak ya goalnya adalah untuk jadi artisnya ya. Iya. Tapi kalaupun misalnya gue harus mulai dari misalnya jadi kru tim produksi ya, segala gue nggak masalah karena Oh, gue pengen kerja di bidang yang gue cintai. oh, gitu. oke. Sedangkan gue nggak mau kayak misalnya gue punya karir yang baik di bidang apa gitu. Iya, Tapi iya, sebenarnya iya, gue iya. tiap hari ngerasa kayak ini nggak gue banget gitu. Gue Iya, iya, ngerasa iya. kayak nggak worth it. Mendingan gue cinta apa yang gue kerjakan. Jadinya gue tiap hari kerja merasa kerja dengan sepenuh hati. Iya. Gitu. Jadi Iya. kayak, ya gitu deh. Nah, tapi gini, gue tuh ya, cadanganers silakan lihat penampilan atau foto-foto awal mereka waktu masih culun-culun di album pertama. Ya, tapi gue tetap melihat, kok gayanya Rai ini anak basket banget. Gue Oh. ngerasa ngelihatnya. Iya. Dia tuh emang gini, ini anak basket nih, gitu. Dari mungkin kayak gue pribadi ya, gue tidak mengenal gitu ya. Heeh. Tapi gue langsung ngeliat Dari si kayak- tiga. Iya, dari tampilan itu udah kelihatan oh, kayaknya ini seneng basket deh dia Emang gitu. main basket sih. Dari kapan? Bener kan? Dari SD. Dari Tuh, SD. maksudnya gini, pandangan gue pertama kali ngelihat Nah, misalnya dari foto pandangan lu. pertama itu lagu itu tuh dari itu dari Iya. gara-gara lu, Jo. Iya, sebener juga sih. Emang lu basket banget kan? Jadi Iya. nggak salah ya. Tapi ya gue tuh dua-duanya sih, sepak bola dan basket. Gue kalau Iya. pernah ditanya kayak Kita sesama pilih- MU yang lagi sedih ini. Baru aja pas lagi syuting ini Gua kemarin udah baru jauh. kalah 1-0 sama Iya. Tottenham. Oke. Gue rada jauh deh, silakan Iya. ceritanya Waktu juga. itu juga kita ngobrol sama Ibnu. Oh Pas iya. pilih-pilih kok gue pilihnya semua MU ya. Oke, bola dan Sepak bola dan basket. basket kalau disuruh pilih salah satu gue nggak bisa sih sejujurnya. Emang Oke. 50-50 lah. Secinta itu sama Kecintaan. dua olahraga itu. Gitu. Tapi ya emang suka banget basket dari kecil dari SD karena ya Michael Jordan lah, siapa lagi gitu. Tumbuh besar nonton Michael Jordan, hanya seumur hidup pernah ngefans sama
pemain dan tim tuh cuman 2, yaitu Michael Jordan dan era Bulls-nya. Iya. Oh, Iya. iya. Sama kedua Jason Williams sama Sacramento Kings. Kings. Iya, udah setelah White itu chocolate. bener, Iya, setelah itu gue nggak pernah bener-bener ngefans ya, ngefans iya. segitunya, Heeh. yang ngikutin banget tuh nggak kayak sekarang ya udah nontonin keseluruhan aja, yang jago-jago Iya. nontonin Iya. gitu. Oke. Nah, saking ngefansnya, kalau namanya kita di zaman dulu, ya, apa aja yang lu lakukan sampai gila-gilaan? Yaitu mengoleksi apa saja. Iya. Dari si Jordan dan dari si Kings misalnya. Kings atau si Jason Williams ini. Kegilaannya bentuknya apa? Nah, kalau Jason Williams sejujurnya gue segitu sukanya sama dia, tapi gue nggak punya apapun memorabilia atau Karena jadi Mercedes Padahal dia datang ke sini loh sedikit. waktu itu yang ya iya, Jo. lagi Iya. manggung di luar kota. Itu. Iya. Brother banget sama Ogi, Jewil dulu. DM-DM-an gua. Asik, asik. Gua DM dia nggak balas. Boleh dong. Sedih banget. DM-nya DIEM ya. DM. Iya. Oke. Nah, kalau Jordan karena ya balik lagi lu Iya. sih Iya, penggila Jordan. sneakers. Iya. Sneakersnya. Nah, tapi emang zaman dulu tuh gue kalau misalnya sama bokap nyokap cuman boleh punya sepatu tuh kan 2. Sepatu Oke. sekolah sama sepatu pesta. Istilahnya gitu kan dulu kan. Iya kan? Pantofel. Iya. Pantofel. Mm-mm. Satu buat sekolah, satu buat pesta. Iya. Gitu. Ya udah, ya sepatu sekolah kan hitam polos ya. Gitu kayak ya udah nggak pernah apa punya sepatu banyak apa enggak. Tapi Iya. pernah sekali doang gue dibeliin Air Jordan 12 Flu Game. Oke, yang plugin. sekarang mau keluar lagi kayaknya nih. Bukan ya? Hitam merah ya. Hitam merah. Hitam Iya. merah. Gue punya tuh itu, tapi karena gue suka main bola juga dan sekolah gue itu nggak ada lapangan bola yang Proper. rumput, Heeh. kan aspal tuh. Iya. Main bola di aspal sampai bolong sih. Sorry. Lu pakai sepatu basketnya? Iya. Aduh. Sampai bolong tuh. Aduh. Sampai bawahnya bolong nih, flu game, bayangin. Aduh. Flu game Iya, bolong. ya ampun. Ya udah, terus gara-gara itu tapi kayak bokap nyokap gue jadi kayak ya udah kamu nggak usah dibeliin sepatu yang mahal-mahal lagi ya gitu kan. Hancur Dipakai juga. main bola. Dipakai main bola di aspal. Lu gitu cobain kan. pakai Iya. sepatu bola main basket. Nah, licin. Itu juga Kalau jangan celaka. Itu yang full. ciloko. Full besi lagi Oh, juga. aduh, full besi. besi lagi. Iya, nggak. Jadi ya udah sejak saat itu gue nggak pernah punya Air Jordan atau sepatu basket lagi. Nggak lebih gitu ya sepatu ya? SMP, SMA. SD. Oh, SD. oke, SD iya. banget. Heeh. Nah, Jadi sekolah. tapi hasrat kecintaan terhadap Jordan dan keinginan punya Air Jordan itu kan masih terpendam tuh. Iya. Wow. Sampai pas udah keluar album punya uang sendiri. Heeh, Oke. nah. Kalap lah tuh. Oke. Bludak. Kalap banget. Pertama Jordan yang lu beli pada saat lu udah pakai duit sendiri. Iya. Kalau nggak salah, Reseller lagi. iya. Salah satu lupa, Iya. cuman yang berkesan banget tuh salah satunya Jordan 13 Flint Grey yang warna biru putih abu-abu. Jordan Coba 13. coba lihat. Sebentar ya. Nanti Kami lupa. ntar dikeluarin di sini ya. Biarkan kami cari dulu supaya kebayang ya. Oke, itu. ini ada Jordan yang ini, Jordan 12 atau 13? Oh, oke. 13 Flint Grey. Iya, ininya udah keluar nih Flint Grey-nya. Oke. Oke. Ini ya. Iya benar. Oh, Gitu. wow. Kenapa itu berkesan banget? Soalnya itu ya salah satu yang awal dulu belinya inget banget di Kaskus. Cari-cari di Kaskus. Aduh. Terus COD. Rai COD. Berarti COD lampunya ya? gini dong. Kaskus CO. Kaskus CO. Dulu. Gitu. Dulu. Harusnya gitu ya, Iya, dia. dulu dia nggak Telat pakai ya, sih, telat telat. ya. Jadi Idenya. dia dipakai si orangnya. Iya. Iya. Kaskus masih ada nggak ya? Udah nggak ada kan? Kayaknya nggak. Ada. Ada tapi udah Iya, udah iya. lengkap gini. Iya. Apa-apa gitu. COD. Terus? COD. Nah, Orang COD. mana yang jual? Nah, tahu kalau anak sneakers pasti tahu sih, abang-abangan sneakers Pandu Polo, tahu nggak? Polo, Enggak, gue Tahu cuma nggak? tahu Polo Polo. Sri Mulat ya almarhum. Ini Pandu juga sih. nggak tahu ya? Enggak. Ada Dia anak besar. Indonesia sneakers team tuh salah satu Oh, anak jagoannya. Indonesia sneaker Iya, iya, team. iya. Oke. Nah, Pandu Polo namanya dia. Coden sama dia terus jadi ngobrol,
terus ngomongin sneakers itu jadi temenan Iya, sampai iya. sekarang gitu. Maksudnya kayak Oh. itu berkesan banget soalnya kayak ya proses itu tuh lucu banget aja menurut gue COD Iya, ya. iya. Terus jadi temenan dan ternyata dia emang anak ya bahkan Persepatuan gitu ya. persepatuan. Jadi gue kenal sama anak-anak sneakerhead juga banyak dari dia juga gitu. Wow. Dari situ lu tadi bilang berarti makin banyak lagi tuh sepatunya. Bukan Apa? lagi gue pas awal-awal itu udah aja? mulai Apa aja dong? apa aja hampir semua Jadi gini, Gi. Jordan. Ingat ya, gue dalam satu pembicaraan akhirnya kan ketemu, ngobrol dan berkenalan. Ngobrol. Kak Ujo juga senang sepatu. Iya, lumayan gini. Kamu gimana? Aku lagi suruh keluarin sama yang di rumah. Kenapa? Udah 100 katanya gitu. Enggak, karena gue lihat di YouTube atau lihat di infotainment nih, pokoknya lu cerita Ada. lagi dibuang, lagi disuruh untuk Lepas-lepasin. lepas-lepasin itu. Jadi emang ada kalau ke rumah gua di living room tuh bener-bener setembok ini itu rak sepatu. Jadi sepatunya dipajang semua gitu di ruang kerja gue juga studio, satu tembok itu sepatu semua. Iya. Sekarang kalau nggak salah tuh jatahnya sekitar Dari istri ya kalau ngomong jatah berarti. jatahnya tuh 150 apa kalau nggak salah ya, Nah, dan itu kepajang semua, jadinya kelihatan kan. Kalau misalnya surplus, jadinya pasti kan numpuk. Keluar dari rak. Iya, Iya. keluar dari numpuk Kalau tuh. sorry gue potong ya. Kalau gue surplus, gue taruhnya di bagasi mobil. Jadi dia istri gue nggak tahu. Tapi ini sempat kejadian. Gue lupa turunin setelah sekian lama baru tahu. Anjing gue punya ini. Nah, itu yang bikin istri gue waktu itu marah. Gara-gara pas sebelum jadi rak gitu, kan numpuk semua tuh ada kayak satu, ya kayak gudang lah ya. Iya. Ditumpuk semua, gitu. Ya kan nggak kelihatan ya kalau ditumpuk. Iya. Kan semua di dalam box. Iya. Terus satu hari kita lagi mau bersih-bersih gitu, terus gue buka, oh punya ya gue sepatu ini, gue sampai lupa gitu. Istri gue kayak, hah? Maksudnya kayak gila kamu punya itu kan duit, maksudnya itu kan tim duit dan bahkan kamu aja nggak ingat nggak ada kayak gini lagi. Terus ya udah akhirnya dibikinin beli rak di IKEA, Supaya gitu. kelihatan. Kelihatan semua, tapi jadi bagus sih, maksudnya kayak itu menjadi bagian dari dekorasi rumah. Iya. Selain itu juga sepatu kan emang lebih bagus kalau diangin-anginin. Kalau misalnya iya, di box tuh juga lebih cepet rusak. Iya. Gitu. Jadi benar, dari 150 sebagian sepatu sekolah, sebagian sepatu pantofel, sepatu pesta. Gue dari 150 yang sepatu pantofel cuma satu gitu. Kan? Hitam udah. Jo, ceritain Jo, sama banget kayak gue. Dan Ini itu tuh nggak anak. pernah gue pakai. Ya, ini anak ya. Iya. Sepatu rapih dia adalah sepatu waktu dia nikah doang. Pas gue lihat sekali waktu kan MC, Gue sering MC bentuknya, wedding kan. Dia Tetap pemarah ke gue sneaker. karena gila lu Gi, ini kan investasi lu MC gitu loh. Iya. Sampai tau gak sekarang sepatu pesta gue nih, siapa yang kasih hadiah ulang ulang tahun. tahun. Itu sepatu sebelum diganti, sepatunya udah bentuknya kayak Aladin. Udah miring, miring. Atas gitu. Miring. Kok gitu? Ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau jalan gue agak pelit miring gitu. banget. Gila, Tapi sepatu nih, basket atau Jordan update. gitu. Ya sama lah gue ada temen. Gua, Nanya. tapi Oh sorry, iya, oke. tadi ngomongin nikahan ya, tapi sepatu pantofel itu juga hampir nggak pernah gue pakai juga, karena gue mau ke wedding teman apa segala semua pakai sneakers. Masih bahkan gue nikah tuh dulu pakai Jordan. Oh, Pas konsepnya. nikah. Itu zaman belum orang-orang Iya. 2011 gue menikah. Iya. Gue cuma minta 2 hal ketika nikah waktu itu kan. Ya udah yang ngurusin semua istri kan. Iya. Oke. Udah terserah, aku nggak peduli, maksudnya bebas lah, Iya. ikut kamu aja. Iya. Cuma minta 2 hal. Sneakers. Pakai Air Jordan, baju nikahnya, sama lagu pas masuknya tuh lagu Jurassic Park. Lucu banget. Gue pikirnya ini tadi sebelum lu ngomong, Rai, gue pikir gini, gue cuma minta 1 sneakers, 1 lagi pas masuknya pakai lagu Chicago Bulls. Yang apa? Oke, sepatu gitu. Iya. Iya, lagu Jurassic Park kan. Alasannya kasih tahu. Parah, lucu. Apa Jadi Mas? pas masuk tuh gini. Terus ada gini lagi jalan. Nggak, kenapa? Karena itu salah satu film favorit gue. Dan Oke. gue Jurassic Park
satu Iya. adalah salah satu film terbaik lah. Iya, Ya, setuju. Iya. Dan ya nggak tahu, gue suka aja gitu kayak Rai, tapi itu nikahan, Rai. Kenapa sih? itu dia justru. Terjadi. Karena terjadi, dan lucunya kan sepupu gue ada yang in charge untuk masang musiknya kan. Pas kita masuk kan nih, terus bude-bude tuh kayak salah. Iya iyalah Terus masih. sepupu gue kayak enggak bener. Aduh, nih anak hancur Tapi banget gini, sih. yang Hancur. bersyukur adalah maksudnya istri dan keluarganya dong, maksudnya bisa mengerti gitu. Iya sih. Ya kan gue cuma minta 2 hal. Iya. Nggak Sepatu perlu Jordan. peluk, Iya nggak sih itu? Iya, yang lain terserah. Menurut gua sih kayak istri lu ya. Kalau dia ada di sini kita tanya. Maksud gua gini, Jordan dia pasti nggak terlalu masalah pas lagi ini tuh dia pasti berpikir keras gitu ya. Dia bilang gini, Gua harus pilih Jurassic. Padahal gua pengen Iya, banget iya. Beautiful in White gitu kan ya. ada lagi istri lu gini, tahu gini gua usulin yang Superman deh. Iya. Oke, Jordan berapa yang waktu lu pakai nikah? Jordan 11 yang 25th anniversary. Dilihat dulu. Nah, karena Jadi itu- saking Jordan banyaknya Ah. gua Tahu Jordan 11 yang Concord nggak? Tahu, hitam putih. Tapi kan itu hitam putih. Sedangkan gue Oh, bagus. suitnya. Ini nih. Tapi bukan yang itu. Oh. Ada 25th Ini anniversary. 25th anniversary ya. Itu kayaknya 5th. Oh, ini kali ya? Ini bukan. Enggak. Oh, salah juga. Oke. 25th anniversary. Iya. Jordan 11. Warnanya apa? Putih semua. Oh, putih semua. white. Putih. Oh, ini. Ini. Betul. Iya, Wah, kan keren banget. Bagus ini. lucunya- Bawahnya gam berarti itunya. Ini ya. Keren Enggak banget. sih, tapi dia bukan gam yang benar. Oh, ini. Ya itu. Iya, ini oke. Dan bahkan yang 25th anniversary itu ada edisinya yang kan kalau Jordan 11 kan di sininya ada logo Air Jordan. Iya, benar. Yang 25th anniversary itu nggak ada logo Jordannya di sini. Polos. Oh my god. Dapat dari Kaskus juga. Makanya COD Harusnya sih juga. iya. Iya, COD juga. Iya, Enggak, lu setelah kasus- kenal sama si Pandu sih udah nggak COD, udah Dan langsung ke rumah, kirim. COD juga. Iya, Kaskus sama kalau nggak ini My Shoes, iya. My Oh, shoes, iya, iya. iya, 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 Hai, sih, shout out to benar-benar. my shoes. Iya, gila, itu Wow. OG OG abis di sepatu. Jakarta ya. Dulu gue radio dalam mulu. Iya. Seminggu Lihat, sekali lihat. radio. Sekarang Seminggu kita sekali. ngomong ke pemain-pemain. Lu kalau ngomongin Jordan, tapi hari ini gua tuh tadi udah gua Iya. Rai nih, gua mau standby adalah Iya. gua pakai baju Jordan. Oke, Kenapa? kita ngomongin Jordan karena lu ngefans sama Jordan. Iya. Tiba-tiba lu hari ini pakai Timberwolves karena dikasih sama Sama NBA. Tapi ini gue request. Iya, iya, Oh, iya, gitu. iya. Request. Apa alasan jersey lu ini. memilih? Nggak tahu, bukan nggak Karena- tahu ya kalau jersey. Sebenarnya sama KG, Kevin Garnett, gue suka iya, tapi nggak yang Iya, iya, nggak itu. fanatik. Tapi menurut gue kalau ngomongin jersey basket, ada beberapa yang jersey terbaik sepanjang masa menurut gue. Salah satunya Apa? ini. Oke. Ini. Ya lucu-lucu. Entah kenapa desainnya tuh Yes. apa ya 90s Yes. banget. Ha-ha. Timberwolves yang ini, Raptors yang ada gambar Ada gambar raptornya. Iya, karena lu karakternya. Jurassic. Iya, bener salah satunya itu. Balik lagi. Heeh. Sama Grizzlies Yang masih ada ininya. yang ada ya. Dan masih dipakai di season ini. Iya. Iya. Dia kan di retro-retro Iya, lagi kan. iya. Dan Dulu tiga kan itu sih namanya terbaik menurut gua. Vancouver Grizzlies. Iya, Vancouver Sekarang Grizzlies. Memphis. Oh, Sekarang Memphis wow. Grizzlies. Iya, 3 itu tuh menurut gua jersey terbaik. Ya, soalnya ada gambarnya. Kalau yang Iya. dulu kan hanya tulisan-tulisan Iya, doang, kayak ya. beberapa tahun kemarin tuh kayak ya jersey kayak cuman standar Bener. polos aja, kayak nggak ada Iya, iya. kreativitasnya menurut gua. Iya. Kayak dulu Kayak tuh Boston Celtic gitu ya. Bosan banget gitu tuh. Bosen tapi Bulls sampai sekarang nggak pernah berubah kan? Oh, iya. sama Celtics, Bulls kayaknya nggak Iya, berubah-berubah Iya, tuh. iya. Lakers, Yang Lakers ya. lumayan, ada perubahan-perubahan Iya. dikit lah. Iya, iya, iya. Tapi mereka nggak ada maskot sih ya sana, ya kan sih? Iya, setuju. Iya kan? Karena nggak ada maskot kan? Ya. Oh iya ya nggak pakai. Iya sih. nggak Iya. pakai. Ada sebenarnya. Bulls kan ada si Si Benny, Oh, si Benny the Benny, Bull. Boston apa? ya? Anjir si Boston Benny. ini Kayak- orangnya. Kayak temen si Benny lu panggil ya kan? Oh iya. Namanya Kayak Benny temen, the- iya iya, cuma kayak Bener. si Benny kayak Itu kayak Oh, yang Benny. yang Benny mana? Benny. Benny Sibul. Kalau ini kan Celtic yang orangnya Yang itu, orang kan. orang Celticnya, Iya, orang Irishnya siapa itu. namanya? Iya, orang kalau Iya, iya, kalau Kur, si Kur. Siapa tadi? Satu lagi kita tim apa yang kita ngomongin? kita ngomong tadi Ini yang nggak ada. Vancouver. Bukan. Bukan yang nggak ada. Yang nggak ada. Bulls, Lakers, Lakers, Celtics. Lakers. Lakers Iya, nggak ada. Lakers sih nggak tak. Lakers apa Lakers maskotnya? Jenny Bass.
Pat Riley. Nah, kalau kalau zaman sekarang lu Iya. tadi sendiri sebenarnya udah bilang Iya. bahwa sebenarnya tidak Orang aja iya gua. lah lu Ah. ngikutin lah LeBron ngikutin sekarang Iya. Stephen Curry dan lain-lain cuman yang lu suka tim favorit sekarang apa dong berarti kalau sekarang Sekarang banget season inilah. Sebenarnya dibilang ngefans enggak, tapi entah kenapa mungkin lebih ke karena ini ya. Istri gue tuh dulu SD-nya di LA. Oke. Jadi kita kalau liburan kadang-kadang masih suka ke LA karena Oke. dia punya teman-teman juga di Yes. sana. Jadi ada sedikit keterikatan sama LA. Iya. Sama seumur hidup gue baru nonton NBA satu kali dan itu nonton Lakers waktu itu. Lawan Knicks, tapi zaman yang tahun 2020 pas mereka juara sebelum lockdown. Oh, oke. Sebelum lockdown Iya, iya. masih yang ada Dwight Howard. Oke. Iya. Ini melihat tuh LeBron nggak jauh nih dari sini. Oh, iya. Ada LeBron nih, Lu LeBron, temen banget, Anthony iya. Davis, Pengen lu Dwight Howard, pengen lu colek tuh gitu ya. Kayak Bron, Oke. Bron gitu. Bron. Oh, jadi kalau waktu itu paling tidak Lakers. Iya, sampai sekarang sih kayak kadang-kadang entah kenapa kalau misalnya Lakers sama siapa, kayak ada dalam hati gue kayak, oh kok kayak pengen Lakers yang menang ya. Iya, Tapi iya, iya, dibilang iya. ngefans sih enggak juga. Iya. Gitu. Biasanya sih Nyambung yang seneng MU tuh seneng Lakers sih. Enggak gua MU gua Mainstream masih- ya. Tim-tim mainstream Tim-tim ya? yang merchandise-nya banyak, prestasinya belum. Belum, kan gue bilang belum. Iya, iya. Siapa tahu tahun Dok, ini. kalau sama fansnya Lakers lu gak akan diapa-apain. Hati-hati lah sama Oh, kan fans-fansnya. aku nggak main sepak bola. Lu gak main bola kan. Nah, Iya. dikit aja karena ngomongin Lakers. Menurut lu dengan sekarang ada Luka Iya. dan ada LeBron, Luka. lu Luka. Aduh. Kan lagi playernya. Apakah efeknya akan langsung atau seperti apa? Atau Ya, lu kehilangan AD? ya gimana ya, karena gue gak ngefans banget sama Iya, tim, iya, jadi iya. gue sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Ya, secara awam kalau gitu melihatnya gimana nih trade ini? Siapa yang paling diuntungkan? Trade ini gue malah lebih serunya kemarin-kemarin ngelihat konspirasi teorinya Apa Maksudnya? nih? terhadap Apa nih? trade ini, Apa nih menarik? Ya, Yang lu dengar? yang bahwa ada hal yang jauh lebih mendalam yang terjadi di trade ini, yaitu kan si ownernya Dallas Mavericks Ah, udah bukan Mark Cuban lagi kan, Iya, betul. dibeli oleh ibu-ibu Ini Arisan. pengusaha Arisan. judi kasino. Las Vegas. Ah, Nah, eventually ujung-ujungnya adalah goalnya adalah memindahkan Mavericks itu ke Las Vegas. Memindahkan Mavericks ke Las Vegas. heeh. Jadi Dallas Mavericks-nya tuh dibikin jelek. Dibikin jelek dulu. Terus lama-lama nanti ketika ini fansnya aja kan udah Gonjang-ganjing, marah, heeh. terus segala. Dan yang agak lucu kan pas abis trade-nya Doncic, terus mereka boleh nge-refund semua fansnya yang punya season tickets, Hah? Iya, boleh iya. refund. Oke. Boleh refund, terus maksudnya timnya juga ya dibilang bagus, Iya, masih bagus rata-rata enggak. aja. Terus heeh. jadi eventually ini caranya mereka. Soalnya gini, si owner yang ibu-ibu ini, dia sebenarnya kepengen bikin kasino di stadionnya itu. Di Nah, stadionnya Dallas Mavericks mau ada kasinonya. Kasinonya. Dia mau bikin antara bikin stadion baru atau pokoknya ada kasino di stadion Dallas Mavericks. jadi emang entertainment ini Hmm, kompleks. Gitu. Nah, kalau nggak salah di Dallas, Texas itu nggak boleh. Oh. Nggak boleh ada kasino. Aturan daerah gitu Dan ya. Pemprov. Pemprovnya nggak boleh tuh ada kasino Iya. gitu. Nah, jadi dia kayak oke, Oke. kalau misalnya itu nggak boleh ya timnya kayak dibikin Jelek. kayak tanking lah ibaratnya Oke, kan. iya, kayak iya. tanking gitu. Lu pindah. Ntar akan dipindahin ke Las Vegas. Dan yang lebih waktu itu gue nonton di YouTube, orang yang ngeklipnya itu juga masukin klip bahwa LeBron pernah bilang kalau one day dia pengen banget Ke Las punya Vegas. punya Oh. tim Basket. basket di Las Vegas gitu. Jadi Bisa kayak bisa cocok collab, lagi. bisa barengan lagi gitu sama dia dong. bisa. Jadi bisa Sama aja si ibu-ibu misalnya itu. kayak, iya. LeBron sih nggak ada hubungan sama si Iya, ibu-ibu iya. itu, cuman
one day bisa jadi dia jadi co-owner di situ. Sebentar. Gitu. Oke, itu kan teori konspirasinya. Seorang Rai Putra percaya hal itu? Soalnya itu Mungkin. malah lebih make sense dibanding gini, bayangin ya. Ini untuk Luka masa Doncic. depan Lakers gitu ya gitu ya. Oh, kalau untuk Lakers-nya ini Iya. no brainer. Maksudnya kayak ketika ditawarin Doncic kalau nggak diambil ya bodoh. Gila, ya. Gitu. Ya nggak masuk akal Dallas-nya. Iya. Masa Doncic beda berapa 6 tahun sama Iya. Anthony Davis. Benar. Lebih muda. Davis jelas sering cedera Iya. gitu. Doncic Kegendutan ya, doang. ya katanya Iya. atas kerjanya apa segala itu yang narasi yang Yang muncul, dijadikan iya. alasan oleh Dallas Mavericks kenapa Iya. mereka menukar Doncic gitu. Tapi ditukernya cuman sama AD, Max Christie Yes. sama satu pick Yang doang, nanti gitu. iya, ha. Sedangkan itu yang aneh banget. Dan yang lebih anehnya lagi dia hanya ngomong sama Lakers. Bayangin misalnya Katanya dia Dallasnya ngomong sama beberapa tim. enggak Enggak. kan katanya Langsung dia ini bilang, direct ngomongnya. Makanya nggak diketahui bahkan iya. sama semuanya nggak ada yang sama tahu. sampai Jason Orang Kidd juga kaget. trade-nya kan antara Dallas, Lakers, Lakers, sama Ya, yang Utah. aneh sama Utah. Pelatih nggak tahu sih itu juga. Utahnya aja nggak tahu bahwa di Oh, trade iya. ini ada Doncic. Oh iya, makanya si itu bilangnya Utah siapa sih? Danny Ainge ya? Iya, dan Ainge bilang Iya. kalau gue bahkan nggak tahu kalau di trade ini nih Ada ada luka. Doncic gitu. Gila. Gitu. Jadi Seru. nggak, karena kan bayangin aja misalnya ya Mm-mm. waktu itu tiba-tiba Dallas Mavericks bilang ngumumin ke satu NBA, gue mau jual Doncic nih, siapa yang mau? Brett. Iya sih. Semuanya bakal nawarin Gila. semua ini ambil tim gue nih. Gila. Ambil tim Itu gue ya, dikenakan ini silah. Pilih. Aspak aja langsung ikutan Iya. lagi padahal udah nggak ada nih Aspak. Iya. Oh, Iya kan? Kim Hong. Gitu kayak silakan pilih. Lo tinggal pilih aja, lo pilih mau ambil Pasti. siapa. Sini Doncic. Oke. Kayak gitu. Jadi itu nggak masuk akal. Kenapa? Iya. Kenapa dia ngomongnya hanya sama Lakers dan kalaupun misalnya Dan ternyata dihargain sebegono iya, ya. misalnya dia AD jelas, Iya. Max Christie bagus juga. Tapi kalau normalnya mungkin Bisa gua ada yakin 2-3 orang at least lagi. dapat 5 pick dapat. Betul, lah. ada Iya, 5 iya. tuh dapat. Iya. Jadi cuman Iya. 2 Value-nya Luka tuh. Iya, dan ini Iya. buat Lakers untuk 10 tahun ke depan aman untuk sebagai penerusnya. Iya. Jadi LeBron. lu cukup percaya dengan teori Gua juga konspirasi. percaya. Iya. Gua cukup percaya. Make Oke, sense ya, banget. sangat make sense. Dan terima kasih dikasih tau, kepikiran sama gue. Oh ya, Iya, begitu ya. Enggak, karena kita ada satu video namanya From the Bench. Jadi kita ngebahas juga soal ada yang trade segala. Tapi ini yang nggak pernah kita Pikir bahas tapi juga. nggak, Tiba-tiba, oh ya lucu juga ya, masih mungkin juga gitu ya. Iya, coba deh di maksudnya kayak di Iya, iya. YouTube gitu, konspirasi Ada ya, iya. teori gitu. Iya. Ada Ah, unik sih. Atau kayak dulu pas zaman Lakers sama Kings Ya. final itu kan juga konspirasi teori juga gitu karena ya harusnya Final wilayah kan? Western Conference yang sebelah sininya kan isinya siapa ya, lupa gue siapa, pokoknya ya kalau sampai Sacramento ketemu si ini tuh ya dua-duanya tim yang kurang populer. Kurang jualan di Kurang atas. jualan. Jadi itu secara juga ada yang rating, obrolan soal nggak jualan itu ya Iya. kalau nanti ketemu apa. benar. Ini juga jelas Iya. Luka jelas urusan karena kan baru aja beberapa minggu sebelum trade-nya Luka, obrolannya mengenai NBA apa sih? Bahwa ratingnya turun. Rating ya itu. Habis Rating. penonton tuh berkurang. Benar. Iya. Ya udah Nah, tiba-tiba Luka gitu semuanya jadi ngomongin NBA lagi. Oke, sedikit aja. Singkat saja. Singkat saja adalah gini. Sebenarnya pas lagi kita syuting ini baru tadi pagi adalah baru beres NBA All Star All-Star. dengan format baru, Ya. ya kan? Kalau lu sendiri, Yang ini ya 2 semi, Yes, 1 itu final. semi. 14. Formatnya bagus, tapi tadi pas nonton, gue nonton juga tadi pagi. Iya. Itu entah kenapa yang pas seminya menarik banget. Ya, sama. sesuai judul kita tadi. Finalnya anti klimaks. Habis Anti betul. klimaks. Betul. Yang semangat cuma Steph Curry sama Wemby. Wemby. Iya, Iya. iya, betul. Yang lain tuh kayak, aduh. Iya. Ya itulah yang bikin All Star Game atau NBA juga ratingnya jadi Rating, iya. turun gitu. Menurut lu dirubah lagi nggak? Enggak sih. Format ini sebenarnya udah bener tapi entah kenapa. Apanya ya mungkin yang harus dipikirin lagi nih? Iya. Atau misalnya contoh ya, Adam Silver kalau lu nonton, misalnya nih, Anjir. Jok, kita Boleh, mah boleh, nggak ada yang nggak boleh. mungkin, inget loh. Iya. Dia aja awalnya Rai nggak Iya. tahu kalau dia bisa nyanyi. Nah, Oke, gini, balik ke sana. siapa tahu pada saat menuju ke finalnya,
boleh sistem gue trade satu pemain lu Oh atau iya. itu lucu tahu? Iya, itu menarik juga. Itu menarik. Atau gini, yang kalah harus ngasih donasi sedemikian banyak Dulu kan segini. gitu. Udah pernah kalau donasi Udah Donasi. ke kita. Nah, nggak gitu dong. Itu sih konsepnya beda itu. Lebih minta tolong. Tapi kalau di luar All-Star, yang gua ya kurang suka dengan NBA sekarang tuh juga ya gara-gara itu sih bintang-bintang tuh banyak yang sitting out kan. Maksudnya mereka memilih untuk tidak main. Kayak iya. Iya, Kayak zaman dulu kan kagak ada. Iya kagak ada. Kalau bisa main terus. Iya. mau sesakit-sakit apapun kira-kira gitu ya. Makanya ada Jordan flu game ya, dia lagi flu aja dia main gitu ya. Bener. Wow, baru Gitu, kalau sekarang sadar tuh gue. ya, karena kayak gitu jadi ya penonton kan bisa kecewa ya kadang-kadang Iya. gitu. Misalnya kayak gue Apalagi yang benar-benar datang ke sana ya. Bener. untung aja waktu itu main LeBron ya, untung. Kalau tiba-tiba dia nggak main, Iya. gue kecewa banget. Di video yang Ujo bahas ada lagi nih, cukup kecewa ngelihat LeBron bahkan foto aja nggak pakai jersinya. Iya tadi. Iya. Sedangkan Pas lagi Giannis, keluar, Giannis masih pakai at least. Giannis cedera ya? Giannis cedera. Emang makanya dia diganti sama Trae Young, cedera hati. Boleh tuh cari lagu judulnya cedera hati. Cedera hati. Oke, terakhir. Yes. Ini juga penting. Gue Penting. harus bahas kenapa. Salah satunya gue mengajak Rai senang main basket, Yes. senang sneakers, harus Yep. ada di pemain cadangan. Satu Yep. lagi ada lagi nih. Lu punya lagu, judulnya pemain Cadangan, bener. Ada di album barunya. album baru. Yes. Judulnya pemain cadangan. Bener. Apakah itu gara-gara kita? Pengen dijadiin pengen dijadiin inspirasi. Enggak, gimana? Sebenarnya tidak. Saya ingat tidak. Enggak, tapi kalau suatu saat misalnya bikin video klipnya, Bisa masuk. Masuk. Sedih banget sih. Jadi di album barunya Ran, album baru kita judulnya Teater Nestapa. iya. Oke. Teater Nestapa tuh ya berarti isinya lagunya kan agak-agak ya sedih. Iya. gitu. Nah, Pemain cadangan tuh sedih. iya anjing. waktu itu ada kita bikin konsep dan kalau Ran kan hampir semuanya tentang cinta-cinta. Iya, Yes. iya. Jadi konsep lagunya pemain cadangan itu adalah ini pasti sering kan kita dengar misalnya kayak ada cowok sama cewek, si cowoknya nih kayak dianggap sahabat, dianggap sahabat, dicurhatin mulu. Kalau dia lagi ada masalah sama cowoknya, gitu. Jadi kayak cuma jadi pemain cadangan aja gitu loh kayak. Iya, Dan buat serep aja. Kalau Iya. misalnya suatu hari kalau misalnya taunya gue gagal sama siapa-siapa, ya udah deh gue mau sama dia, Iya, gitu. Jadi Karena kalau judulnya jadi jadi serep aneh gitu, kan, jelek gitu. Iya, Kalau iya. pemain cadang, iya benar. Dan itu juga yang Soal ngebuat percintaan Iya, ya sebenarnya ya. itu juga yang ngedorong kita buat podcast ini. Karena kita nggak pernah dipakai main. Jadi udah lebih banyak waktu ngobrol pemain cadangan. Kalau kita kan konsepnya kenapa ya gitu, pemain cadangan tuh lebih banyak waktu ngobrol. Ngomongin pelatihnya, ngomongin Dari pemain bench, inti. nggak main ya. Nggak main gitu loh. Iya, iya. bagus. Mirip lah konsepnya. Ditinggalin ya. Oke. Makanya gue ngelihat kata gue, kok judulnya pemain cadangan nih. Iya, Menarik. Sekarang ngobrol sedikit tentang Ran tahun ini 2025. Iya. Tahun keberapa jadinya? 19. Oh my god. Iya. Big Bang apa yang lagi menjadi Atau tujuannya? dipersiapkan. Karena kita masih dalam rangka album Teater Teater Nestapa Nestapa. itu, kita akan ngeluarin beberapa video klip dari album tersebut sih. Oke. Kalau misalnya lagunya kan udah bisa didengerin Iya. semuanya Iya, iya. sudah di DSP, tapi video klipnya kita akan keluarin yang mana-mana aja, tungguin aja di akun Instagram, Ran ya. iya. Dan Iya. dia juga solo Solo, loh. ada Nah, kalau project solonya juga. gimana solonya? Solo projectnya lagi ongoing, lagi bikin juga. Jadi di tahun ini pasti nanti ada beberapa lagu-lagu dari solo project gue. Pakai drum ya berdua. Iya dong. Tapi kalau solo lebih nge-rap. Lu bikin Lu main drum lagi dong sebelum nyanyi. Beberapa orang nyaranin gitu. Kalau kenapa Ya enggak? udah. Sekarang gue Jadi kita- yakin permintaan lu sama IO si drummernya Udah mau bisa, ditaruh udah bisa. bisa, udah Udah boleh. bisa. Siap. Drum saya di depan ya. Yes, boleh. Amin. Rai, thank you banget Thank you, udah Ki. datang. Thank you, Waktunya Bang. terima kasih. Wah, Ada boleh. hadiah sedikit sebagai Alhamdulillah. pemain cadangan. Alhamdulillah, terima kasih. Kan kita jersey nih. Iya. Iya. Sukses buat Ran, Iya. sukses buat Rai. Terima kasih. Iya, Nanti terima kita kasih. ngobrol tentang basket dan sneakers lagi. Siap. Untuk semua yang nonton Cadanganers, terima kasih sudah selalu mendukung podcast Main Cadangan on YouTube. Ya, dan buat lu yang jadi pemain cadangan, jadi serep kalau bisa dicurhatin, ya Iya, udahlah. jangan kecil hati Jangan ya. kecil hati, Iya. dinikmati aja. Suatu Ya. hari kau akan dimainin. Dadah. Dalam banget.